kita akan masuk hari ini di studi Alkitab induktif. Jadi kenapa sih belajar Alkitab aja tuh dikasih arahan gitu? Ya ini penting karena banyak orang membaca Alkitab, pertama adalah puisinya, cenderung bahasanya kan beda ya. Kedua, ada kata-kata yang kita mengerti bahwa kok seperti bertentangan gitu. Oke, 2:23 studi Alkitab induktif. Tangkap ini baik. Kata induktif itu berarti dari dalam keluar. Beda kan? Deduktif dari yang umum menuju ke tempat yang kecil. Deduktif, deduksi. Induktif, induksi dari kecil besar. Jadi dari satu sisi Anda tarik menjadi besar, luas. In. Dari dalam keluar, induktif. Oke, apa artinya? Belajar ini kita akan bicara mengenai kalau Anda pegang firman Tuhan. Kita harus belajar dari sebuah kata-kata, ayat, perikop yang seperti ini, itu maknanya dalam. So, Anda harus tarik keluar. Anda akan menemukan begitu banyak kekayaan rohani. Nah, kenapa dia harus diajar? Pertama adalah karena Bapak Ibu sudah belajar Kom 100-200, berarti Bapak Ibu sekarang levelnya sudah bukan jemaat lagi sebenarnya. Engkau dan saya sedang diperlengkapi oleh Tuhan supaya mengerti firman Tuhan. Makanya kita beri jamin para hamba Tuhan bahwa yang namanya firman Tuhan itu harus bisa membawa kita menjawab semua pertanyaan hidup kita. Ada. Jadi semua pertanyaan hidup ada di Alkitab. Urusan gak kejawab, belum ketemu berarti. Tapi ada. Oke. Jadi hari ini kita belajar mengenai bagaimana memegang sebuah Alkitab dan bagaimana belajar untuk menyelidiki Alkitab. Sebelum kita mulai, 5 menit saya lepaskan. Masih ada pertanyaan tidak Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan terdahulu? Ada? So far so good? Ini AC buat 50 orang nih. Jadi segini pasti ada kedinginan nih. Udahlah. Tiap Rabu ini banyak hujan, banyak demo. Jadi datanglah, siapkan segala perlengkapan, yang penting nyaman di sini. Ada? Baru? Pertemuan terdahulu? Ya, monggo Pak. Gimana Pak, ayat Alkitab yang ada bahwa kita berusaha dan berdoa? Kita berusaha dan berdoa. Ora et labora, gitu. Kata-katanya, meaningnya ada. Sebentar. Wah. Bentar ya, Timotius. Dua tes 3. 2 tes 3. Waduh Pak, harus pakai Alkitab Pak. Kalau pakai yang begitu nggak keluar tulisannya karena itu judul perikop. 2 tes 3, ada Bapak bisa buka itu. Judulnya adalah Ora et Labora. 2 tes 3. Dikasih kata-kata stressing yang paling sering Anda dengar. Siapa kagak kerja jangan makan, kan gitu. Oh itu tuh. Anda sudah makan tadi belum? Sudah, bekerja belum? Udah ya, udah, oke. Pak, nyampe sini aja kerja keras Pak. Oke ya, silakan makan. Ya, silakan ya. Oke, 2 tes 3. Ada lagi, Bapak Ibu? Nomor 1. Makanya kenapa saya tetap menganjurkan, jika Anda satu hari naik ke mimbar, Anda pegang yang manual. Anda nggak akan pernah lihat sama Anda ketemu saya sampai hari ini. Saya nggak pernah khotbah pakai gadget, nggak pernah. 1, kenapa? Lebih lengkap ini. Anda buat gadget, ada berapa yang nggak masuk? Sekarang sudah bagus, ada software yang ada judul perikop, dulu nggak ada. 2, daftar isi nggak ada di gadget. Konkordasi belakang, itu. Kamus Alkitab lewat. Peta lewat. Warna merah kalau kata Tuhan lewat, nggak ada. Jadi kenapa saya sangat ini? Alkitab Anda pegang ini dan saya pegang. Ini adalah logos. Mari kita belajar bagaimana cara membacanya.
Oke. PB sama PL. PL 39 buku. PB 27. Total 66. Kalau Anda lihat baik-baik, hanya ada satu kitab dalam kitab suci yang pasalnya jumlahnya sekian. Ya, saya. Oleh karena itu kalau Anda mendengar kata-kata Yesaya adalah Alkitab kecil, yaitu kenapa? Karena jumlah kitab sama dengan jumlah pasal di Yesaya. Nah, kalau Anda baca kitab Yesaya secara keseluruhan, itu menggambarkan cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu garis besarnya ada di Yesaya secara nubuatan. Makanya jangan aneh kalau ada orang mau bernubuat, biasanya kutipan paling kencang Yesaya. Paling banyak. Anda boleh ambil statistik, semua nabi bernubuat, Anda cari statistik, sebutkan kitab apa yang paling sering dipakai untuk nubuatan seorang nabi? Yesaya. Nah, habisnya dia bilang gini, saya juga mau nubuat, tak pakai Yesaya. Nah, itu kebangetan itu. Gitu. Oke. Kedua, Anda melihat bahwa kitab suci ditulis pertama kali tidak pernah pakai ayat, nggak pernah pakai nomor pasal, nggak pernah pakai huruf tebal, nggak pernah pakai tanda baca, nggak pernah pakai huruf besar atau huruf kecil, semuanya kecil, dan tidak pernah menggunakan spasi. Jadi kalau dibilang pada mulanya Allah menciptakan, siapa yang kasih spasi? Penerjemah. Kok dikasih ayat? Biar gampang nyarinya. Ingat, kalau saya bilang gini, saudara kita buka huruf ke 1003. Anda nggak pulang semua pasti. Anda pasti pulang semua. Itu ditulis seperti itu. Jadi, jangan bilang gini, kalau di Alkitab tuh Pak, kata Tuhan pakai warna merah. Itu aneh sekali ngomong begitu. Oke. Kalau Anda lihat dengan baik, total yang ada di sini firman Tuhan kenapa cuma 66 Pak? Kenapa nggak 67? 77 lebih bagus Pak. 76 gedung sebelah. Kenapa? Jawabannya mudah. Tuhan maunya segitu. Kan saya pernah cerita di pertemuan yang lama dulu bahwa kitab Korintus sudah berapa? 3. Kitab Korintus pertama hilang. Yang ada nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 2 disebut dengan nama 1 Korintus. Yang ketiga namanya 2 Korintus. Kok hilang kenapa Pak? Jangan tanya saya. Kok bisa gitu? Berarti kita nggak lengkap. Nggak bisa ngomong. Makanya sebelum kita belajar firman Tuhan, ada berapa hal yang saya harus kasih perhatian, memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Alkitab pertama kali itu dibuat dalam bentuk pasal. Itu dibuat oleh uskup Canterbury yang namanya Langton. Dia meninggal kira-kira abad 13 gitu, meninggal 1228 sekitar itu meninggal. Nah, dia buat dalam bentuk pasal supaya gampang. Kalau Anda pegang Alkitab, ada banyak hal yang saya harus bicara sama Anda. Nomor 1, Alkitab ditulis infalibilitas, tanpa salah. Nih. Tanpa, Pak, tapi ada nggak cocok, terjemahan yang salah. Nih, kalau Anda jadi Kristen, ini harus ada iya dulu. Kalau Anda belum mengiyakan ini, Anda masih bisa bilang Alkitab bisa salah. Anda nggak anggap itu Alkitab. Kata Alkitab, firman yang hidup, tanpa salah. Jadi kalau Anda menemukan 2 perkara di Alkitab yang bertentangan, itu sebuah perbedaan atau pengkayaan? Pengkayaan. Nangkap ya? Kalau Anda menemukan pertentangan di Alkitab, itu bukan sebuah perbedaan, itu adalah pengkayaan. Karena Alkitab ditulis tanpa salah. Untuk menunjukkan tanpa salahannya, pembuktiannya adalah Alkitab ditulis bukan oleh 1 orang. Kalau 1 orang, Anda tahu, itu bisa dimanipulasi kan? Ditulis oleh kira-kira 40 penulis. Kurun waktunya beda. Tidak pernah ketemu. Tempatnya beda-beda.
Tapi message yang disampaikan satu, yaitu tentang seorang manusia Kristus Yesus. Buktinya itu, infallibility. Jadi apapun yang kita bilang, Anda harus dapatkan secara positif. Pemikirannya harus positif. Sampai sini bisa? Ya, bukan Anda. Kenapa positif? Karena Anda menerima tidak ada yang negatif. Semua firman adalah ya dan amin. Dua, sifat hati. Anda harus terbuka menerima. Terbuka menerima. Jadi terima bahwa ini adalah acuan kehidupan kita. Acuan hidup Kristen, tidak buku yang lain. Ini. Nah, kenapa di rumah Anda minimal punya satu? Sekarang sih software bisa macam-macam. Anda kalau nikah kan dikasih hadiah dari gereja apa? Ya. Bukan cek gitu, Alkitab. Mending cek Pak, bisa beli Alkitab dan yang lain-lain. Gitu. Kalau Anda baca Alkitab, Anda tidak boleh berhenti pada satu pemahaman. Anda harus tahu, pemahaman itu akan terus dibuka sesuai dengan pertumbuhan rohani Anda. Artinya Anda punya harapan ke masa depan. Anda tuh. Nah, Anda bedakan antara Anda baca Alkitab sama studi Alkitab. Yang namanya studi Alkitab induktif butuh waktu, butuh tempat, butuh suasana, butuh hati, butuh keinginan. Beda loh, baca Alkitab sama studi Alkitab tuh beda. Anda sekarang sedang studi Alkitab. Makanya kenapa Anda seluangkan waktu datang ke sini. Anda harus siapkan dan gak boleh ada gangguan tuh. Perut bunyi gak boleh kan? Semuanya harus beres semua. Suasana tenang. Kenapa? Karena studi. Jadi dibutuhkan yang namanya adalah kesetiaan. Ini Anda terima dulu sebagai sebuah kebenaran. Oke, sampai sini. Jadi yang pertama adalah Alkitab tanpa salah. Anda terima positif pokoknya. Ingat, semua pertentangan di Alkitab bisa dijelaskan dengan baik. Anda buka kitab Matius dan kitab Lukas, Alkitab terus dengan jelas. Setelah Yesus keluar dari Yeriko, dia bertemu dengan orang buta di tengah jalan. Kan gitu ya, benar gak? Baca kitab Lukas. Sebelum Yesus memasuki kota Yeriko, dia bertemu dengan orang buta di jalan. Nah, kan kacau. Ini Yeriko nih. Ini kotanya, pintu gerbang kota. Dibuka. Pertanyaannya, Yesus itu ketemu sama orang buta itu keluar dari Yeriko ketemu orang buta, atau mau ke Yeriko ketemu orang buta? Prinsip nomor satu Anda pakai. Alkitab tidak mungkin salah. Kalaupun salahnya, salah terjemahannya, kan sudah bilang kan? Oke, terjemahannya salah. Berarti kalau begini, Yesus itu keluar dari Yeriko ketemu orang buta, atau dia pas ke Yeriko ketemu orang buta? Jawabannya harus satu. Dua-duanya benar. Apa jawabannya kalau dua-duanya benar? Berarti kota Yeriko ada dua. Begitu? Anda bilang lagi, wah aneh banget Pak. Ya memang begitulah kejadian. Ada kota Yeriko lama, ada Yeriko baru. Ya memang dua. Nangkap ini? Ya, kejadiannya begitu. Ternyata kalau Anda pergi ke sana, ke Israel, ya ada dua. Yeriko ada dua. Kota lama sama kota baru. Gitu. Si penulis yang satu melihat dari Yeriko yang sebelah sana, satu lagi Yeriko sebelah sana. Ingat, Matius murid Tuhan Yesus, Lukas bukan murid Tuhan Yesus. Lukas lihat Yeriko baru, Matius lihat Yeriko lama. Ingat, ini dua orang berbeda. Sampai sini bisa nangkap kira-kira? Jadi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa ini salah, ini bertentangan. Tidak. Tidak. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Dia dibuat tanpa salah.
Anda terbuka menerima ini kebenaran, ya dan amin, titik. Jadi tolong jangan Anda menantang Alkitab. Sebuah ayat yuk, kita baca sama-sama. Markus 16. Markus ke-16 ayat ke-16. Markus 16 ayat ke-16. Sudah? 2, 3. Jadi barang siapa percaya dan akan, saya mau tanya, orang diselamatkan itu percaya doang atau percaya dan dibaptis? Kagak dibaptis selamat tidak? Nah itu jelas. Tapi Pak, bacanya begitu pokoknya. Kata dan dua-dua tuh. Titus 3 ayat 5. Jelas. So, jangan pernah belajar sebuah doktrin tanpa mengerti Alkitab. Titus 3 ayat 5. Dapat semua? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Pada waktu itu dia telah, bukan karena perbuatan baik kita lakukan, betul tak? Tapi karena apa? Kasih karunia rahmatnya oleh dan oleh. Jadi permandian kelahiran kembali itu apa? Baptis tuh. Kita bilang apa? Pada waktu itu dia telah oleh permandian kelahiran kembali. Saya mau tanya, baptisan menyelamatkan tidak? Yes. Yes. Anda lahir baru terima Tuhan Yesus, tidak dibaptis. Buka ayatnya yang mana dia diselamatkan. Tidak. Gitu. Nangkap ini ya. Hati-hati. Jadi kadang-kadang orang belajar doktrin yang di Alkitab beda. Ini Alkitab bilang kembali kepada firman Tuhan. Gitu. Nah, Anda sudah belajar di Kom 100 seri kelima atau pertemuan ketiga. Anda sudah mantap dan lulus semuanya. Gitu. Anda sudah bisa mengejar. Halo? Oke, sampai sini bisa ya? Anda terbuka. Bisa nggak orang dengar suara Tuhan tapi tidak pernah baca firman Tuhan? Kalau sekali Tuhan kasih, tapi kalau terus-terusan tidak bisa. Saulus nggak pernah ketemu Tuhan. Dia orang Farisi, Sanhedrin, tapi menurut saya dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kenapa? Dia membunuh orang-orang Kristen, bener nggak? Padahal Taurat bilang nggak boleh bunuh orang loh. Dia bunuh, dan dia bunuh orang Israel tuh. Padahal ingat kita bilang apa? Bunuh saudara nggak boleh loh. Dia bunuh. Berarti kan dia sebenarnya adalah cuma baca nggak pernah ngerti gitu. Nah, bisa dengar suara Tuhan nggak? Bisa. So kenapa kamu aniaya saya kan gitu? Pertanyaan saya, orang nggak percaya Tuhan Yesus bisa dengar suara Tuhan nggak? Bisa. Apakah terus menerus? Tidak. Ada ayatnya? Ada. Yohanes 8:42. Anda harus percaya ini. 43. Yohanes 8:43. Yohanes 8:43. Apa sebabnya kamu nggak ngerti bahasaku, nggak ngerti kata-kataku, nggak ngerti suaraku? Sebab kamu tidak pernah menangkap firmanku. Maka kalau Anda pengen mendengar suara Tuhan, turun Tuhan yang jelas, Anda harus tangkap apa? Jelas. Sampai sini bisa? Pak, ada nggak orang pernah lihat Bapak di surga? Apa jawabannya? Tidak pernah ada. Yang ngelihat cuma Tuhan Yesus. Ada ayatnya Pak? Ada. Yohanes 5 ayat ke 37. Yohanes 5:37. 2-3. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Sama-sama. Kamu nggak pernah. Jadi Bapak kan ngomong di kuping Anda nggak? Oh, anakku gitu. Enggak. Rupanya tidak pernah. Ini puzzle ini Anda kalau kumpulkan jadi satu. Jadi ini kebenaran firman Tuhan, Anda harus terima ini. Sampai sini bisa ya? Jadi Alkitab diterima pokoknya terbuka. Dan Anda berharap bahwa
Kelak akan dibuka lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan setia dengan itu. Sampai sini, oke? Sebelum dibungkus yang pedes karetnya 2, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Jadi nomor 1, Anda tidak boleh meragukan firman Tuhan. Itu firman, makanya penting kalau Anda doa bawa Alkitabnya, ditaruh depan. Jadi kalau Anda dengar suara, itu gembalamu gak bener, tengking aja. Bener gak suaranya? Enggak, gitu aja. Alkitab bilang apa? Orang yang pemimpin-pemimpinmu yang berkhotbah dan mengajar patut pada penghargaan 2 kali lipat. Itu yang kita bilang. Jadi Anda harus langsung tahu tuh, yang ini salah, yang ini benar. Sampai sini? Oke, kita tanya dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Eruptif. Oke, ada? Kita akan melihat, ya, Bu. Tadi dibilang yang dibaptis selamatkan, ya. Anak-anak di bawah 12 tahun yang dibaptis bagaimana begitu? Karena begini, ada kisah 2 ayat 38. Kenapa sih anak-anak tidak kena omongan saya? Jadi Alkitab bilang kalau nggak dibaptis nggak selamat kan gitu. Tapi kata-kata saya ini tidak berlaku pada anak-anak. Why? Kisah 32:38. Jawab sebelah mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi apa? Dibaptis dalam nama anak-anak kecil apa bisa memberi diri? Nggak bisa. Mau juga orang tuanya kan? Makanya anak kecil tidak bisa masuk sini. Jadi jangan bilang ini, katanya tadi nggak selamat. Yang ini kenapa boleh? Ingat, tidak bertentangan. Harus jadi satu garis yang serasi. Dengan ayat ini, anak-anak kecil lepas dari kewajiban itu. Karena anak kecil tidak bisa memberi diri. Dan Anda harus memberi diri. Pak, nah ini, kenapa 12 tahun kan gitu? Tolong mengerti Bapak Ibu. Kata-kata 12 tahun dibaptis itu bukan Alkitab loh. Itu budaya. Saya mau tanya, budaya sama Alkitab tinggi mana? Tinggi Alkitab. Ingat, Yesus umur 12 tahun dia pergi ke Bait Suci toh. Kenapa? Karena umur 13 tahun depan dia akan masuk ke sebuah namanya pentahbisan pesta bar mitzvah. Akil balik. Nah, itu budaya. Budaya Yahudi kental dengan Alkitab. Bapak-bapak gereja kita sepakat dengan hikmat dan pemahaman yang terbaik memutuskan 12. Ingat ya, tolong bedakan ya, yang namanya firman sama budaya. Bu. Pak, itu umpama kalau yang orang sakit ya, kita kan doain, terus dia ngomong sama Yesus, tapi kan belum dibaptis, nah, terus dia meninggal. Nah itu gimana Pak? Ingat 110.5 seri 100. Ingat baik. Lahir, bertobat, mati. Lahir, bertobat, mati. Perhatikan, setelah Anda bertobat sampai mati, yang ada rencana Tuhan. Kita kembali sama tujuan baptis itu apa? Tujuan baptis menurut Matius 3 adalah untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Jadi dibaptis untuk menggenapkan seluruh rencana. Orang sebelah Yesus gak perlu dibaptis. Tapi apakah dia masuk Firdaus? Masuk. Kenapa? Dia bertobat di sini, mati di sini. Dia bertobat di sini, lahir, bertobat, mati di sini. Apa ada rencana Tuhan lagi? Tidak. Ingat, baptis tujuannya apa? Menggenapkan seluruh rencana. Kalau udah gak ada rencana Allah, Anda gak perlu baptis lagi. Orang itu bertobat di sini, Bu. Kemudian dia mati di situ. Ya kacek, anggaplah 2 hari lah. 2 menit ya boleh. Apa masih ada rencana Allah di sini? Tidak ada. So sebenarnya memaksakan di situ nggak terlalu oke juga. Oke, sabar, situ. Lanjut. Ada buku ini ditulis ada berbagai macam cara di 910 lah. Bagaimana menggali firman Tuhan. Nomor 1, kalau Anda menggali firman Tuhan, cara pertama jadi seorang penyelidik.
Jadi kalau baca, Anda kaitkan ini sama ini. Jadi selalu mencari Alkitab yang terkait. Contoh, Matius 24 selalu bicara mengenai akhir zaman. Gak ada pelita akhir zaman, gak mau Matius 24. Karena Tuhan Yesus sendiri ada pelita akhir zaman. Dia khotbah di bukit, berapa pasal? Dan Yesus bilang begini, Matius 24, ayat ke-15. Matius 24 ayat 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman disampaikan oleh Anda penyelidik loh. Kalau saya nggak tahu berapa Anda pernah ketemu sama penyidik reserse. Harap-harap enggak deh gitu ya. Anda kan sebel sama orang suka nyelidik tuh. Orang nyelidik itu gini, satu kata tercetus dia pegang. Yuk kita selidiki ayat ini. Apabila kamu melihat pembinasa keji, Anda boleh sedikit gitu. Pembinasa keji itu siapa? Anda akan kaitkan ini sama nanti 2 Tesalonika 2. Oh, manusia durhaka. Siapa itu yang akan ingin disembah sebagai Allah? Siapa itu? Terus antikristus di 1 Yohanes 2. Terus. Tapi kalau Anda mau bahas mengenai antikristus pada sekerji, Alkitab bilang jangan pakai Alkitab yang lain dulu. Pertama buka Alkitabnya harus mengikuti urutan yang disampaikan, visi yang dilihat oleh Nabi. Bapak Ibu tolong mengerti, kitab Daniel sama peristiwa Tuhan Yesus bicara begini, jarak berapa tahun? Berarti Tuhan Yesus baca kitab Daniel enggak? Berarti Tuhan Yesus membaca kitab Daniel enggak? Lukas 4. Yesus itu walaupun dia Tuhan, tapi sebagai manusia dia baca firman Tuhan. Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempatnya dibesarkan, pulang kampung. Dan menurut pada hari Sabat, ia masuk ke, lalu ngapain? Dia berdiri untuk menunjukkan bahwa dia pengen membaca firman Tuhan. Ayat berikutnya 17. Kepada Yesus diberikan apa? Dan setelah Yesus membuka, dia temukan, berarti dia sering baca Yesaya enggak? Ingat, kitab zaman itu pakai gulungan. Dikasih kitab Yesaya itu bisa 6-8 gulungan itu. Kalau dia pengen menemukan nas ini, kan dia harus tahu gulungan yang mana, betul nggak? Berarti tiap hari dia baca nggak tuh? Baca. Tapi dia masuk baca di Tuhan, Pak. Oke, nggak ngerti. Berarti Yesus itu baca Alkitab nggak? Baca Taurat nggak? Baca Yesaya nggak? Dia bisa bilang Nabi Daniel, berarti dia pernah baca Daniel toh? Iya. Seperti kebiasaan. Makanya tolong mengerti, Yesus itu zaman itu posisinya minimal PDP. Oh bukan PDP, minimal PDP. Saya mau tanya, Anda hari Minggu kan ibadah beneran? Nanti setelah WL, lagu sebelum firman, gitu? How great is our God, gitu. Terus kan mulai turun lagunya, terus bel mulai begini. Artinya apa? Pendeta suruh maju kan? Atau gini? Gitu. Lihat baik-baik bel. Anda jangan maju. Pas bel begini, Anda hari Minggu nanti Anda langsung berdiri. Saya mau tanya, adakah orang kasih Anda firman untuk khotbah? Jangan harap. Anda berdiri. Kagak bakal suruh khotbah. Yesus lain. Acara ibadah nih, dia berdiri, langsung dikasih. Jabatannya minimal apa? Aktivis bukan? Dia kan toh? Anda hadir ke sebuah gereja, Anda berdiri gini-gini, pakai dasi, gak bakal suruh khotbah. Yesus datang, langsung dikasih. Tapi jabatannya apa minimal? Rabi dia, PDP. Jadi Anda bersuka cita yang PDP hari minimal. Kenapa? Yesus pun dulu PDP. Nah, ini selidiki satu persatu. Berarti kalau Anda mau bicara akhir zaman, bahas antikristus nomor 1 harus buka kitab Daniel. Anda selidiki, cari. Itu namanya seorang penyelidik.
penyelidik ya. Selidik. Mencari sebenarnya di perak. Pelan-pelan selidiki harus bersatu. Selidiki. Contoh. Dan bilangannya bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. Anda selidiki semua itu. Cari arti bahasa, artinya apa, dari mana itu datang, dan selidiki. Makanya kalau Anda baca firman Tuhan, belajar. Baca sama studi beda loh. Kalau Anda baca firman Tuhan, cukup yang pakai bahasa Indonesia ini. Tapi kalau studi, Anda perlu waktu khusus dan buku catatan dan konkordasi dan terjemahan bahasa lain. Harus menyelidik kok. Sampai sini? Oke? Paling enak sih sebenarnya datang ke gereja, duduk, diem. Pendeta yang capek tiap hari tuh, Anda tinggal terima sambil makan itu popcorn. Tapi di depan TV paling enak tuh. Dia khotbah berapi-api, persiapan 3 hari, Anda depan popcorn. Mantep. Kurang mantep. 2. Anda kalau mengerti firman Tuhan seperti seorang nenek. Pernah ketemu sama, ya ada sini muda-muda semua. Yang namanya kayak nenek, gimana ngomong begini? Dulu. Pas dia ngomong, Anda bisa tiru omongan dia. Kenapa? Ngomong itu lagi. Seperti seorang nenek. Apa artinya? Diulang. Saya berikan sebuah tips. Kalau Anda baca sebuah ayat, tidak ngerti, Anda ulang baca itu berkali-kali, nanti keluar sendiri. Saya sedang membaca sebuah ayat di Zakaria 4, saya lagi berdoa, Tuhan bicara Zakaria 4, saya buka, gak ngerti artinya. Saya ulang, ini baca udah berulang-ulang. Ada bangsa 12 kali, belum ngerti juga. Tunggu nanti, 30 kali. Tiap hari baca. Jangan ingin jadi kaya. Itu diulang-ulang terus. Jangan ingin jadi kaya, jangan. Kalau Anda nggak pernah mengulang mengatakan ini, nggak pernah muncul sebuah tindakan hati. Jadi baca kitab harus berulang. Bagaimana cara baca kitab terbaik? Baca ya, membaca. Buka, baca. Urut nggak? Siapa di sini pernah mendapat surat cinta? Ya nggak pernah deh, nggak pernah. Berarti pernah semua, itu. Ada yang pengen menulis tapi nggak pernah kejadian, ya pokoknya pengen gitu ya. Anda baca surat cinta dimulai dari yang pertama apa lembar terakhir? Ada yang terakhir dulu, paling belakang? Nggak ada. Pertama tanggalnya dulu. Anda lihat. Terus Dir Harun, koma. Mulai cerita tuh. Itu perkataan. Baca Alkitab di mana-mana selalu dari kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama. Jangan pakai yang namanya Alkitab dilempar, yang terbuka itu yang Anda baca. Oprok, prak, jatuh. Tuhan bicara pada hamba-Mu, lempar, yang terbuka itu jawabannya. Yudas gantung diri. Gak ada ya. Kebiasaan kita kalau udah gak dengar suara Tuhan mulai begini. Tuhan, cara begini Tuhan. Bicara Tuhan. Haleluya. Tek. Kamus Alkitab. Kerotok, aneh jatuh tuh. Sumpit jatuh. Kalau kekencengan jatuh semua kan. Itu persis. Lempar atas yang terbuka itulah jawabannya. Hati-hati. Nomor 1, berulang-ulang. Baca dari depan. Urut. PL baca. Ini baca, start baca. Tentu saja bosan. Apalagi mulai imamat toh, ukuran toh. Obat tidur nomor 1 tuh. Supaya Anda tidak terlalu bosan, Anda start PB dari pertama. Ini mulai sama. Berhenti, mulai. Terus. Tapi saya sarankan paling bagus ini selesai. Ini selesai. Gitu. Semua dibaca. Sehari berapa ayat Pak? Tergantung kekuatan dan iman.
Kalau Anda masih punya tagihan sinetron belum ditonton, nanti biasanya baca sebentar itu. Selesai, start terus. Habis. Begitu habis, bedakan ya. Membaca sama studi beda. Membaca tidak perlu ngerti. Haleluya. Amin. Terus kata berkat amin pokoknya terus. Ngantuk nggak? Ngantuk. Tidur. Besok bangun lagi terusin lagi. Sampai selesai kitab Wahyu. Selesai, lanjut kembali ke depan lagi. 10 kali baca, 10 kali pengertian. Studi sama baca jangan dicampur. Anda mau studi nih. Kejadian yang pertama, saya mau baca dan saya mau studi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab bilang bukan langit dan bumi, banyak langit. Pada mulanya Bereshit dalam bahasa Ibrani. Satu ayat ini 3 hari. Bahasa Ibrani. Hayah tohu wa bohu. Bumi belum berbentuk, kosong, melompong, gelap, banyak setannya pastinya. Akibatnya kitab Kejadian pasal 1 selesai 2 bulan. Studi kan? Bahasa aslinya mantep. Terus pelan-pelan. Setelah 4 tahun selesai kitab semua. Saran saya, gaya itu tidak boleh dipakai untuk membaca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab pengen ngerti, begitu selesai Alkitab ini, Anda merasa sudah ngerti, gak bakal mau ngulang lagi. Bahasa itu gini, haleluya, amin, amin, oke. Kamsia Tuhan, tidur. Bangun lagi, baca lagi terus. Ngerti gak? Ngerti terus pokoknya. Jangan berhenti terus, sikat terus sampai selesai. Ulang dari depan. Itu namanya membaca Alkitab. Kalau studi, pelan-pelan. Saya punya studi khusus di kitab tertentu, saya punya pembaca khusus di kitab tertentu. Makanya kalau menjadi Kristen yang kuat, saran saya adalah tidur lebih lama sejam, bangun lebih cepat sejam. Anda menang 2 jam dari orang-orang normal. Anda jadi orang yang super abnormal. Spektakuler maksudnya, atau terus bisa minus kan gitu. Nenek. Ulang. Terus diulang. Nanti muncul. Sampai sini? Pak. Ada yang bilang Pak ya, kalau kita baca Alkitab juga kita harus tahu konteksnya pada saat itu gitu. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan konteksnya kalau kita kan awam lah gitu ya Pak. Ya. Terus kedua, ada Alkitab yang dijual Pak untuk baca sehari-hari itu Pak ya. Dia tidak berurut Pak, misalnya diambil dari kitab-kitab tertentu, tapi 365 hari totalnya. Apakah juga itu hal yang berhubungan? Gini, yang nomor 2 dulu. Yang pertama saya simpan kayak ada keluar nanti. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab tidak boleh diganti dengan membaca hal seperti itu ya tadi. Kata-kata bijak. Anda punya kalender kan? Kata-kata bijak 365. Yang pilih kata-kata bijak siapa? Penulisnya. Kalau semua Anda beli, tiap hari temanya sama semua ini. Begitu. Tiap orang beli produk itu. Tanggal 6 dapat apa hari ini? Oh, dapat soal apa? Kekudusan. Kamu kekudusan, Pak. Kamu kekudusan. Sama semua. Bukan, Pak. Sama kalendernya. Pembacaan Alkitab tidak boleh digantikan dengan membaca buku rohani. Nggak boleh diganti dengan membaca renungan harian. Yang namanya baca Alkitab nggak boleh ditukar sama yang namanya khotbah. Baca Alkitab harus baca Alkitab. Tapi itu Alkitab tuh. Oh enggak, tetap lain. Itu kan dipilih sama si penulisnya, Pak. Tergantung dia. Dan dia pasti pilihannya bagus-bagus, Pak. Enggak, Alkitab yang 365 hari itu. Ya dipilih sama dia kan? Ya. Bukan apa-apa ya, tapi gini. Kita belajar pakai cara yang sehat. Baca dari depan, Pak. Biasanya, ini saya ngasih begini, saya sudah gak enak hati nih. Biar selesai, gitu. Jadi startnya diambil dari Kejadian, gitu. Geser sedikit Yosua. Nanti ada Mazmur, ada Matius, ada kitab Rom. Ini kalau tiap-tiap sedikit-sedikit nih, setelah 365 hari selesai. Ini sama dengan membaca begini. Dear Aruna, mamiku marah
kakakku nggak mau jemput, anjingku sakit, dan dia muntah-muntah. Apa artinya? Ini boleh Anda pakai kalau Anda sudah baca Alkitab bangsa 2 kali full. Yang ketiga boleh begini, Pak. Tapi kalau pertama sudah begini, seperti kata kitab Daniel, aku belum baca Daniel ini. Repot. Kepadamu tak diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Yunus belum sampai, nanti tunggu 2 bulan lagi baru sampai. Oh, repot itu. Baca urut aja, paling aman, pasti selesai. Saya tahu lah, banyak orang memberikan kemudahan supaya orang itu mau baca selesai. Bukan apa-apa, tapi gini, yang baca dengan pola ini lebih cepat surga. Mati dong Pak, enggak. Karena kalau ada milih-milih nanti, itu kan pilihannya dia gitu loh. Baca Alkitab dari depan aja udah. Paling aman tuh Pak udah. Itu anggaplah itu jeruk jambu lah. Harus nasi campur sama bakmi toh. Itu tutupnya baru pakai mangga sama pisang. Kalau tiap hari makan pisang sama mangga juga nggak terlalu enak. Jadi makanan pokoknya dulu. Sebaiknya jangan. Pak, saya tiap hari nggak baca Alkitab Pak, baca renungan harian. Waduh, kalau Anda semuanya beli yang sama semua, satu hari sama semua message-nya. Bertobat dari perzinahan. Saya nggak gini yang ngalaminnya. Nasib, karena sama. Makanya saya lebih suka begini, baca Alkitab. Tuhan mau bicara apa sama saya? Kasih ayat Tuhan. Pasti gak dengar tuh, pasti gak dengar. Gak ada, hai anakku, gak mungkin tuh. Coba-coba buka Alkitab lah, cari yang bagus apa lah. Kalaupun salah tetap Alkitab. Gitu ya Pak, jadi saran saya jangan. Nanti kalau kebiasaan begitu, waduh selesai kagak, pusing dia. Dari start dari depan saja. Pokoknya tarik nafas sudah bilangan, Mama tarik nafas. Kuatkan hati. Sekian inch, sekian hasta, sekian ini, udah. Terusin saja. Ada seorang hamba Tuhan dari Semarang. Bukan Pak Yusuf S. Itu tiang ngelilit kiri 3 kali, kanan 3 kali, ada artinya semua itu. Bisa nangis-nangis kita. Tulang Elisa itu bukunya. 2, berulang-ulang. Pak, kok Bapak bisa hafal? Saya belum hafal Alkitab, ada yang lebih hafal daripada saya. Kenapa? Tiap hari baca. Next. Sabar. Seperti seorang penambang. Sabar. Pelan-pelan. Satu persatu. Buka. Makanya studi itu gak bisa cepet-cepet. Wah, dipepet-pepet mau pergi mau segala macam studi gak bisa. Anda cari satu waktu yang Anda betul-betul free, Anda studi. Tambang pelan-pelan. Selapis. Seperti seorang nelayan. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan persepuluhan dalam sebuah khotbah. Pertama, persepuluhan itu sejarahnya bagaimana? Mengapa ada persepuluhan? Sejarahnya dulu. Kapan dimulainya? Apa perintah Tuhan soal ini? Kepada siapa, kemana itu diberikan? Bagaimana ngitungnya? Loh kalau yang buah suruh gak usah dihitung. Anda ngitung buah suruh gak? Enggak, berapa itu? Pak, tolong jangan diungkit-ungkit lagi Pak. Selektif. Terus Anda cek, lihat satu, perhatikan firman Tuhan. 5W 1H. Ya gak cocok buang. Ini penting. Pada mulanya adalah firman. Berapa yang mengerti kitab Yohanes dimulai dengan pada mulanya juga. Dari situ keluar kata yang bagus sekali. Tuhan kita punya sebuah sifat yang namanya El Olam. Tuhan itu Alfa Omega. Tuhan gak berakhir, kita tahu semua kan. Tuhan gak berawal. Bagaimana? Gak jelas itu El Olam.
Tuhan itu orang. Dia ada dan tidak ada yang mendahului dia. Jadi Tuhan sama ruang lebih cepat siapa? Tuhan. Nah, kalau tiba-tiba ada kan ada ruang, Pak. Nggak tahu, jangan tanya saya, sudah. Itu dari itu. Pelan-pelan diciduk. Selapis, selapis, selapis. Nelayan, pilih. Mana yang penting, mana nggak penting. Lempar-lempar. Contoh, Matius 1. Silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita sana dulu. Sebagai penambang, coba lihat baik-baik. Dari sini, Yesus itu punya status 3. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak sorgawi bukan? Kristus loh. 2. Anak Daud, raja darah biru kan? 3. Abraham, orang terjanji di Taurat. Yesus dengan dibuka dengan kata ini saja. Ini mau cerita loh. Ini orang itu super mantap. Bibit, bebet, bobot jelas. Jadi kitabnya dibuka dengan cerita bibit, bebet, bobotnya. Langsung. Sorga setuju. Keturunan orang dekat sama Tuhan, Bapa segala bangsa. Dan ketiga, dia keturunan raja, darahnya biru. Sah. Kalau ketemu orang kan gitu, salaman, mami tanya, cek bibit, bebet, bobotnya. Satu kata dibuka. Langsung bisa soal ketuhanan Tuhan Yesus. Bahwa dia sah menjadi seorang raja, imam, dan nabi. Abraham itu nabi. Dia raja juga. Sampai sini bisa? Pelan-pelan. Nah, dari semua cerita silsilah Yesus sampai ayat ke-17. Fokus Anda kepada siapa? Raja-raja semua. Anak ini. Ada berapa perempuan di sini? 4. Dan ini silsilah manusia. Memasukkan unsur-unsur kelemahan. Di sini kalau Anda baca, ada 4 perempuan. Ayat 3, ada Tamar. Ada tahu Tamar siapa tuh? Ada Rahab nggak? Siapa Rahab? Ya sama aja, yang menyembunyikan itu apa? Ada Rut nggak? Oke. Rut orang Israel bukan? Bukan. Bangsa buangan toh? Bangsa dianggap terah buangan. Ada Maria nggak? Jadi nenek-nenek Tuhan Yesus dan ibunya itu adalah ada 4 perempuan mewakili 4 jenis manusia di muka bumi yang terbuang. Jadi Yesus itu sah sebagai raja. Kenapa? Dia mengikut sertakan dalam sebuah silsilah yang semua jenis orang masuk semua. Dari yang baik sampai yang jelek ada semua. Matius. Nah ini perlu studi pelan-pelan. Sampai sini bisa? Terus. Seperti seorang gembala berdoa. Anda kalau baca selalu harus berdoa, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih pengertian. Singkirkan yang bukan dari Tuhan, minta pengertian. Gembala. Supaya apa? Kita gak salah ngajar atau salah khotbah. Hati-hati. Kadang-kadang kita tuh belum jelas kita bicara, akibatnya apa? Salah ke depan. Nah, ingat, Anda kalau pengkhotbah di depan tuh kan pakai garansi tuh. Loh iya tuh. Anda kan nggak pengen toh, penyamun yang masih maling khotbah di depan, Anda nggak pengen toh. Iya. Kenapa? Ada garansinya. Jadi kalau Anda sudah studi, Anda harus mengerti yang namanya berharap dulu. Pengetahuan yang kita mengerti sampai hari ini itu tuh hari ini. Besok bisa bertambah nggak? Bisa. Dalam setiap khotbah Anda harus membuka peluang untuk sebuah penambahan depan. Doa. Makanya paling enak baca itu adalah 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus dijejer 4. Lihat persamaannya. Gampang sekali di situ. Berikutnya. Imajinasi. Penting nggak? Penting. Imajinasi penting sekali. Masih ingat kisah Daud sama Goliat kan? Saya mau tanya, dimanapun Anda mendengar kisah Daud dan Goliat, Anda pasti melihat pendeta pakai imajinasi. Lihat sebuah imajinasi yang muncul dari sebuah ayat. Hakim-Hakim 16.
Lihat sebuah imajinasi yang muncul dari sebuah ayat. Imajinasi dari ayat itu paling gampang, tidak bisa dibantah. Sebuah contoh ya, Hakim-Hakim 16 ayat ayat ke-21. Saya pernah khotbahkan ini di tempat ini. Orang Filistin menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawa dia ke Gaza. Orang yang hidupnya itu ditangkap oleh Filistin, matanya tidak lagi bisa melihat visi ke depan. Nangkap ya? Lihat apa imajinasinya. Berikut. Di situ Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Anda harus membayangkan, dia dibelenggu, tapi dia harus bekerja. Berikutnya, ayat berikutnya 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Kalau Anda pelan-pelan melihat cerita ini, bagaimana Simson, Anda mengerti, Anda boleh membayangkan situasinya. Ini penting sekali. Makanya kalau Anda melihat kisah Tuhan Yesus, dia berdoa, Eloi, Eloi, lama sabak, Anda pasti gak akan seperti itu tuh. Dalam kondisi digebukin, teriakin, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kan gitu. Nah, perubahan suara, berubah imajinasi itu. Sudah tahu, dalam kondisi berjam-jam, lapar, sakit, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Langsung hilang itu semua. Nangkep ya? That's imajinasi. Harus dipakai. Anda bisa melihat bagaimana Nehemia. Kita cuma bilang gini, Nehemia datang kepada Raja Cyrus, dan dia dengan muka yang muram karena dia mengingat bagaimana bait suci pertama sudah hancur kan. Dan dia ada seorang juru minuman. Dia pergi kepada raja, dan raja bertanya, kenapa mukamu muram? Dan Nehemia berkata, bagaimana tidak muram? Sebab bait suci telah hancur, temboknya runtuh, pagarnya sudah lepas. Tempat menyembah telah dimasuki oleh orang asing. Raja bertanya, apa mau? Sekiranya raja berkenan, berikanlah aku pasukan dan uang dan surat kepada bupati-bupati supaya mereka membantu aku membangun kembali bait suci kedua. Bisa nonton cerita ini? Flat and datar. Pakai imajinasi. Saudara-saudara, Nehemia di sana sebagai seorang yang membawa nampan. Dia juru minuman raja. Dan hari itu dia begitu sedih mendengar bait pertama sudah hancur, dan dia datang kasih persembahan raja dengan muka yang bahagia. Tapi Nehemia hari itu mukanya main. Lalu gini, Anda sudah bisa melihat Nehemia di muka saya. That's imajinasi. Dan Nehemia ketemu raja mau bilang gini, kenapa mukamu muram? Ya bisnisnya semua hancur, aku gak punya duit, aku gak boleh pergi, aku gak punya surat dari bupati, aku mau pergi, aku cerewet sekali. Raja mau bilang gini, so? Dan dia memang cerita, aku butuh pasukan, aku butuh kuda, aku butuh unta, aku butuh uang, aku butuh perbekalan, aku butuh surat dan tentara untuk pergi bersama dengan aku ke Yerusalem. Dan raja berkata, oke. Anda cuma butuh satu kata oke dari Tuhan, dan semua kebutuhan dipenuhi. Nangkap imajinasinya? Saul kejar Daud dengan seluruh pasukan. Daud pergi ke padang gurun Sif dan kepepet di sebuah tembok batu. Daud dalam kondisi terjepit, nyawanya di ujung tanduk. Dan Saul berkata, Daud pucuk dicinta rempeynya tiba, sing mati kowe. Anda langsung mengalami imajinasi dong. Nangkap ya? Halo? Ini kan di depan. Apa kalau di kamar saya begitu-begitu. Tak di bawah lihat dari kaca, ini udah mulai begini nih. Kebaikan .com. Lanjut, imajinasi. Anda coba lihat baik-baik situasinya. Bagaimana Maria begitu malu, udah hamil nih. Belum resmi nih, udah hamil duluan. Bagaimana tuh perempuan stres, malu, mau ngomong. Apa pendapat Bapak Ibu di tempat ini kalau hari ini saya bawa seorang anak youth
SMA kelas 1 umur 16 ke tempat ini dan saya bilang, "Non, silahkan bersaksi." Bapak Ibu, saya di sini, saya hamil. Bapak Ibu jangan marah sama saya. Bapak Ibu tahu, ini anak dari sorga. Apa yang dia bilang, coba saya mau tanya. Paling enteng itu sepatu tuh. Bangku. Itulah Maria. Kalau ada perempuan atau sama Anda bilang dia hamil di luar nikah, terus bilang ini anak dari sorga. Ini bukan siapa-siapa yang salah, ini dari sorga. Khusus, spesial. Anda marah nggak? Nah itu sama orang Farisi zaman itu. Itu aja. Sama. Dia bisa dibunuh kapan aja, dirajam kapan aja. Dan dia cerita, nggak ada yang mau percaya. Yusuf aja percayanya, pocong-pocong, maju mundur. Akhirnya dia pergi. Imaji, gitu. Sampai sini bisa ngerti lah. Makanya kadang-kadang kalau lagu Via Dolorosa apa ya? Itu kalau lagi ada kan sering tuh nyanyi di sini, Pak Yudi di sini nyanyi, terus diputerin film Yesus itu, yang film Yesus, yang ada Maria Magdalena lagi narik garis apa, tanah, terus minta ampun itu, kan ada selama nyembah nonton itu tuh, nggak nonton yang penyembahan ke Pak Yudi itu, dia bilang, ada sebelah sana tuh, ya kenapa? Imajinasi di sana. Oke, nah kenapa sih kita nyembah itu harus merem? Ya nggak merem boleh, tapi kalau nggak sanggup mending merem. Kenapa? Biar nggak jelatan matanya. Imajinasi kita tuh luar biasa. 7. Seperti seorang ilmuwan, dia perhatikan setiap kata. Tiap kata diperhatikan. Ilmuwan. Tiap kata diperhatikan. Yuk kita ya sebuah kata yuk. Lukas 4. Matius 4. Pak, dari mana Bapak tahu bahwa Yesus Tuhan? Ya tahu, yang ngomong Alkitab kok. Tapi kan gak semua mengakui. Surga bumi ngakui. Emang setan tuh mengakui dia Tuhan? Ya baca ayat ini. Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua aku berikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyahlah engkau. Bahasa aslinya Satan, bukan iblis. Hati-hati, coret Alkitab Anda ganti. Beda loh, Satan sama iblis. Dari Satanas, dia bolos. Jangan bilang sama saya yang bolos setan Pak, jangan. Ini lagi banjir. Yesus itu kalau ketemu sama iblis nggak pernah manggil iblis. Petrus itu baru tuh, nyahlah engkau Satan, engkau berpikir apa dipikir manusia, bukan Tuhan, kan gitu. Yesus setiap kali ketemu sama kuasa kegelapan tidak pernah nyebut iblis. Anda baca kitab aslinya, nggak pernah. Yesus selalu pakai kata ini, anyahlah engkau Satan, bukan setan. Setan itu yang kecil, terus lompat-lompat, ngesot, itu setan. Ini Satan, bukan santan. Dengan Yesus menyebut kata Satan, itu sudah membuktikan bahwa dia Tuhan yang resmi. Kenapa? Satan itu artinya adalah pribadi yang merongrong kewibawaan yang mulia. Dia bolos, penggoda atau pendakwa. Itu adalah pribadi yang mengiming-iming kita, memotivasi kita supaya kita merongrong kemuliaan Allah. Anggap ya, beda loh. Ini Allah nih. Nyata. Kalau ada orang merongrong kemuliaan itu, nah dipanggil nama Satan. Ingat, Satan bukan nama loh, jenis atau status orang. Presiden nama bukan? Bukan. Apa itu presiden?
seseorang yang mengepalai sebuah negara, republik, presiden namanya. Satan itu bukan nama. Pribadi yang kerjanya merongrong kemuliaan Allah. Anggap ya, itu Satan. Kita gak pernah manggil Satan. Kita manggil dia iblis, pendakwa, penggoda. Kenapa? Pendakwa adalah pribadi yang memotivasi supaya orang itu ngerongrong Allah. Anggap ya. Saya ulang. Kalau saya memotivasi untuk orang itu ngelawan Allah, ini jadi penggoda atau pendakwa? Tapi kalau ini ngelawan langsung, namanya Satan. Dengan Yesus berkata begini, enyah engkau Satan. Berarti Yesus mau bilang, enyahlah engkau perongrong kemuliaan Allah. Allah siapa? Ya dia. Benar gak? Gitu. Kita panggilnya iblis, kenapa? Iblis menggoda kita supaya kita ngerongrong Tuhan. Dia tuh Tuhan. Dengan bukti bahwa dia berkata bahwa Satan berarti pribadi yang menyerang Allah. Yang boleh manggil Satan itu pasti Tuhan. Makanya Yesus kalau ketemu sama Satan gak pernah manggil iblis. Satan semua isinya. Berarti jadi Tuhan siapa? Dia. Kalau dia bukan Tuhan, dia bilang gini, iblis, jangan goda-goda aku melawan Tuhan. Kan gitu. Iblis, jangan goda aku. Kalau kamu goda aku melawan Tuhan, kamu salah. Berarti yang jadi Tuhan kan itu. Tapi dia bilang enggak, enyahlah engkau Satan. Siapa Tuhannya? Dia itu. Ini katanya, jangan salah. Ini Anda pilah. Tiap kata Anda perhatikan. Ini bukan nama dua-duanya, status. Namanya siapa? Udah hilang. Dihapus dari kolong langit. Namanya Lucifer, Pak. Lucifer juga status. Sama. Pembawa terang, bukan nama. No name. Udah. Makanya waktu Musa bilang gini, hapus nama aku dari kitab kehidupan. Tuhan hapus gak? Enggak. Karena kalau dihapus jadi Satan. Oke, sampai sini? Sip. Seperti seorang ilmuwan, seperti wartawan, nanyanya banyak, kepo. Wartawan nanya mulu. Cek. Sama kita harus gitu. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus, roh kepada padang gurun untuk dicobai oleh Diabolos. Ingat, baca yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh Diabolos, bukan Satan. Berarti nih Yesus di sini dalam kondisi manusia, atau benar gak? Yesus dicobai sama iblis, supaya dia melanggar firman Tuhan. Setelah Yesus itu lapar. Ini menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus, bukan? Ya, manusia. Jadi ayat ini kita mau diceritain lagi loh. Dia itu manusia, jadi pas puasa ya lapar. Itu buktinya dia dicobai oleh iblis. Tapi pas pencobaan dia tekankan, enyahlah. Berarti dia menunjukkan kemuliaannya kembali. Jadi di sini, wah dia pasti nggak lapar, dia kan tahan lapar ya Tuhan. Enggak. Waktu ayat 1 ayat 2 dia sebagai manusia. Setelah berpuasa 40 hari, laparlah Yesus. Dicobai oleh iblis, lapar beneran. Ini lapar beneran. Lapar. Oke? Seperti sejarawan. Nah ini soal sejarah ini penting nih. Anda kalau buka Alkitab harus lihat sejarah. Yuk kita lihat yuk. Daniel. Kitab saya doyan Daniel. Siapa nama Daniel sini? Gak ada, ya sudah, gak apa-apa. Daniel. Tuhan adalah hakim. Tuhan yang memutuskan. Daniel 8 ayat 5. Sejarah ya, ini sejarah. Sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan punya tanduk aneh di antara kedua matanya. Anda kalau sering keliling dunia, ditanya, lambang kambing itu mana? Kambing jantan. Berapa kita mengerti kalau ditanya siapa negara pemproduksi susu
keju ternama di muka bumi. Yunani. Itu jadi sejarah. Kenapa kita pakai lambangnya kambing? Anda kalau ngerti yang namanya negara cheese goat ya, Yunani. Next, ayat 6. Ia datang kepada domba jantan yang 2 tanduknya kulihat berdiri depan sungai, serang dengan kecerdasan hebat. 7. Aku lihat mendekati domba jantan yang menggeram di tanduk domba jantan itu, dipatahkan kedua tanduknya. Ingat baik-baik, 2 tanduk, Media Persia toh, 2 tanduk nih. Habis semua nggak? Sejarah mencatat orang yang bisa mengalahkan Media Persia adalah Alexander Agung dari Yunani. Terus dipatahkan tanduknya, domba itu tidak berdaya, tidak tahan, dihempas ke bumi, diinjak, tidak ada yang melepaskan dari kuasanya. Apa artinya? Kerajaan Media, saya mau tanya, di mana sekarang? Habis tuh, Persia mana? Tinggal Iran sekarang itu. Next. Kambing jantan sangat membesarkan dirinya ketika ia sampai pada puncak kuasanya, umur 32. Patahlah tanduk yang besar itu. Ini Alexander Agung nih. Lalu pada tempat tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan 4 mata angin dari langit. Sejarah mencatat Alexander Agung meninggal 23 Juni. Waktu dia sudah meninggal, 12 tahun dia berkuasa, umur 32 tahun dia meninggal. Kenapa meninggal? Pesta miras, oplosan. Tegak pecah levernya, geletak. Pas geletak ditanya, siapa yang menggantikan kamu? Dia bilang, yang paling kuat dari antara kalian. 6 jenderal ambil pedang-pedangan. Pengganti dari Alexander ada 4 orang besar. Yang utara namanya dinasti Seleucus. Yang ke selatan Mesir, Ptolemus. Yang ke Turki sebelah timur, Lysimachus. Yang ke barat ke Yunani namanya Kassander. Itu sejarah dunia. Kita sudah tulis. Pastor? Yang berikutnya. Dari salah satu tanduk muncul tanduk kecil sangat besar ke arah selatan, arah timur ke arah Israel. Ternyata ada satu tanduk mengarah ke selatan. Berarti tanduknya dari mana itu? Utara. Tuh, kalau Anda tahu tanduk ya? Tanduk. Kalau tanduk tuh begini, ini selatan, ini mana tanduknya? Ya pasti utara tuh. Nggak mungkin, oh tanduknya begini Pak, melingkar Pak. Tanduk apa ini? Tanduk kecil. Ketahuan dari sini. Berarti ada nanti keturunan dari 4 ini yang utara, Seleucus tuh, menyerang Mesir. Siapa itu? Antiochus keempat Epiphanes dari Syria menyerang Ptolemy. Dia masuk ke Turki, gagal. Dia masuk ke Israel dan menghancurkan bait suci. Itu disebut dengan nama pada zaman itu peristiwa Hanukkah. Itu sejarah ada itu. Berarti Alkitab sama sejarah sama nggak? Lanjut. Berikutnya. Seperti seorang seniman. Nah, saya nggak tahu ada seniman di mana-mana. Saya suka melukis. Kalau Anda melukis, pertama pasti garis besar dulu. Terus coret, ini urusan saya terakhir, coret sama gentong. Bentuknya dulu, udah jadi warnanya gini. Terus diwarna semua dengan warna hijau, semuanya hijau. Ininya pakai coklat. Yang namanya ngelukis itu satu persatu. Jangan nonton Shaun the Sheep langsung kayak jebret keluar warna, nggak ada itu. Anda kalau belajar Alkitab satu persatu, detail, satu persatu. Kenapa jadi mahal lukisan ya? Karena satu persatu. Jangan nawar batik, ditempelin Anda nanti. Batik ini gini kok mahal? Mas, bikinnya 2 bulan mas. Batik yang asli nggak mungkin simetris. Kalau tepat simetris, batik cap. Batik asli ada yang bleber tuh. Nah, itu yang mahal.
Kalau gitu berarti capek saya belebarin semua aja Pak sekalian. Seniman, pelan-pelan satu persatu. Jadi baca satu persatu. Pelan-pelan. Gitu. Makanya kalau Anda mau belajar firman Tuhan, sebetulnya kita nggak punya waktu lagi untuk dunia, benar. Jadi hidup saya di TV cuma nonton berita. Paling ketoprak humor udah nggak ada sama sekali. Kalau ada orang Jawa pasti suka simulat tuh, nggak ada. Berita udah nggak ada waktu lagi. Sekali duduk baca 2 jam selesai, habis waktunya. Makanya jangan ganggu pendeta Sabtu malam kan gitu. Besok nggak khotbah dia. Apa langkah pentingnya? Pengamatan. Perhatikan yang diulang terus menerus. Yuk, 1 tes, 2 tes 2 ayat 5. Dua tes 2 ayat 6. Antikris ya, antikris. Yuk pelan-pelan nih. Ayat 6. Sekarang kamu tahu apa yang sehingga dia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Berikutnya ayat 7. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang kalau ya ada berapa kata menahan? 3. Penting gak nih? Perhatikan kata menahan. Tuh. Kata 3. Tuhan itu kudus, kuduslah. Itu penting, kata penting. Kata penting sekali. Jadi Anda harus lihat hal yang diulangi di Alkitab berkali. Verily, bahasa bertelinga adalah mendengar. Verily, bahasa aslinya. Itu 2 kali tulis. Perhatikan kata yang diulang sekali lagi. Cari yang berkaitan di Alkitab. Kayak tadi cerita soal Yunus, cerita soal Daniel, ada sebab akibat. Hal-hal yang sedang terlihat berbeda. 5 gadis bijak, 5 gadis culun. Bijak, culun. Saya mau tanya, bedanya apa? Gadis bukan? Gadis semua? Ada janda sana? Nggak ada. Berarti perbedaan bukan? Bukan. Baju pesta nggak? Semua? Pesta, bukan perbedaan. Bawa minyak nggak? Bawa. Berapi tuh? Ada minyak apinya? Oke, nyala. Nunggu tuh? Capek nggak? Ngantuk nggak? Nguap nggak? Ngorok nggak? Ngecai nggak? Pas bangun kaget sama-sama toh? Persiapan semua toh? Lengkap semua. Apa bedanya? Minyaknya lebih besar daripada minyak ini. Itu doang bedanya. Jangan bilang yang kecil, yang culun nggak punya minyak, punya. Cuma yang ini lebih besar. Bedanya cuma ini. Jadi kalau fokus membahas 5 gadis bijak dan culun, bahasnya cuma ini doang. Saya mau tanya, ini minyak loh, ini minyak, sama nggak? Jangan bahas minyak. Anda jangan bahas minyaknya. Oh minyak nggak, sama kan minyaknya? Yang beda apa? Ini loh. Jumlahnya. Jadi mulai belajar pembahasan dengan jumlah. Jadi startnya dari situ. Jangan dari apa? Lihat apa yang berbeda. Cari yang berbeda. Daud sama Saul sama tuh, masih muda. Di masa muda dipanggil Tuhan kan? Sama. Ganteng toh? Jago perang nggak? Oke. Diurapi? Punya nabi pendamping? Punya. Punya keluarga? Punya. Apa lagi? Pinter? Yes. Ngerti firman? Yes. Apa bedanya? Respon hatinya beda. Nah itu tuh ada. Jadi kalau membahas hal yang pas beda-bedanya itu aja. Oke, next. Dalam kenyataan hidup bagaimana? Anda harus baca dalam kenyataan hidup. Nah, ayo. Sekarang Anda belajar menafsir. Menafsir itu tidak ada cara lain. Nomor 1, tafsirlah Alkitab dengan Alkitab. Tafsir Alkitab dengan versus Alkitab. Udah.
Contoh, jangan nafsir yang sudah ditulis Alkitab. Yohanes 7 ayat 38, 39. Yohanes 7, 38, 39. Ayat 38 saja. Ini 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir air hidup, ya kan? Dan tanya sama saya, air itu apa Pak? Ayat 39. Yang dimaksudkan air hidupnya adalah Roh Kudus. Jangan ditafsir udah. Jangan dua. Ini jawabannya. Bisa itu? Ada orang Samaria. Ada orang jatuh di perampok toh. Terus imam lewat, rabi lewat, orang Samaria lewat kan? Orang Samaria lewat, orang buangan tuh Samaria. Terus diangkat, naikkan ke keledai, bawa ke Holiday Inn, betul kan? Ya toh, Saripan Pasifik. Taruh sana, saya panggil tuh tukang apa? Pemilik hotelnya. Ya, aku kasih kau berapa? 2 dinar. Itu ayat artinya apa? Ya gampang bro. Siapa orang yang dibuang sama orang oleh tukang batu? Tuhan Yesus. Itu Tuhan tuh orang buangan. Dia tolong kita. Tolong. Taruh di hotel. Dia kasih apa? 2 dinar. Berapa kita mengerti 2 dinar adalah angka yang pas untuk orang hidup di penginapan itu. Jadi Tuhan tuh waktu selamatkan kita dipelihara dengan 2 dinar. Dan Tuhan bilang sama pemilik itu, kalau nanti kamu belanjakan lebih, kalau pulang aku kembalikan. Masing-masing Anda sudah punya 2 dinar. 2 dinar adalah uang yang dipakai kalau orang Israel ngitung tentara kan boleh nggak hitung tentara? Nggak boleh. Daud hitung tentara kan? Tuhan marah kan? Kenapa Daud lupa? Tuhan bilang kalau engkau mau hitung tentara, mau hitung boleh, tapi ingat setiap orang engkau harus tebus dengan 2 dinar. Itu ya. Jadi jangan tafsir lagi, itu tafsirnya dari lama itu. Jadi 2 dinar itu harga penebusan. Engkau dan saya sudah dirampok habis-habisan oleh kuasa gelap. Tuhan ambil, dikasih 2 cukup sampai nanti rapture. Jadi jangan bilang, nanti aku masa depanku gimana ya? Cukup. Apa aku dapat pasangan nggak? Tulang rusuk cukup 1, iga cukup 1. Rusuk boleh banyak, iga boleh pesan banyak, rusuk cuma 1. Cukup sudah. Kalau sampai engkau belanjakan lebih, apa artinya? Engkau melakukan lebih daripada yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Tuhan bilang, nanti kalau aku datang, aku bayar kembali upahnya. Anggap ini. Itu tafsir itu jangan yang lain, ya itu sudah. Ada di situ. Konteksnya ini Pak, konteks. Kalau cerita tolong konteksnya jangan dilepas. Paling kecil baca 1 perikop. Hujat kepada Bapa dan kepada Anak akan diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus tak akan diampuni. Hari ini tidak, sampai kapanpun tidak. Waduh, itu jangan dibaca itu doang. Pak, jadi kalau kita menghujat itu kita bisa mati Pak. Ya, teman saya Pak datang gereja telat Pak, dia menghujat. Jangan lebay. Gak ada dong. Kalau anak, jadi menghujat itu bagaimana? Tolong lihat konteks di atasnya. Waktu Yesus mengusir setan dari orang kerasukan, orang Farisi bilang gini, dengan kuasa Beelzebul engkau mengusir Beelzebul. Yesus ngeliat itu langsung kasih perumpamaan, hujat Bapa sama Anak tak ampuni, tapi Roh Kudus gak bakal kuampuni. Jadi konteks menghujat itu tolong jangan lari dari konteks itu. Yaitu orang Farisi itu tahu bahwa Yesus dari Tuhan, dari Allah Bapa nggak? Tahu, Nikodemus juga tahu kok. Malam-malam dia datang sama Tuhan Yesus, dia bilang ini, kami tahu siapa engkau sebetulnya, tapi karena takut disingkirkan, nolak Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda sudah ngerti itu perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, engkau masih berani bilang dengan sadar bahwa itu kuasa setan, engkau menghujat Roh Kudus. Konteksnya jangan lari. Ada teman nyanyi fals, menghujat kamu, lebay sekali.
Nangkap ya? Itu konteks, jangan dilarikan. Jadi konteks itu ambil di atasnya. Pak, ada hamba Tuhan berkata bahasa lidah sesat. Dia hujat nggak? Enggak. Karena tuh hamba Tuhan nggak pernah berbahasa lidah. Tapi kalau Anda pernah melihat penampakan sorgawi, sudah menikmati karya rohani, masih dengan sadar menghujat, mengatakan itu dari setan, Anda menghujat. Pak, saya sudah hujat belum ya Pak? Saya takut Pak. Kalau Anda masih takut, Anda belum menghujat. Orang menghujat udah nggak takut lagi. Sampai sini oke? Sip. Lihat kultur, budaya, konteks. Contoh. Imajinasi digabungkan dengan peristiwa kultur, sejarah, konteks. Selesai Tuhan, Yesus berkata, apa ada padamu? Anak kecil datang dan berkata, 5 roti dan 2 ikan. Kultur di sana itu adalah sarapan seorang anak kelas 1 SD. 5 roti, 2 ikan. Bukan roti tawarnya, kegedean. Itu 5 roti, gedenya, roti unyil pernah tahu ya? Segini. Kata seketul, segini. Ada yang bilang, otak kita kayak bakpao. Anda tahu otak kita berapa? 1,2 kilo, 1 kilo. Bakpao apaan itu? Otak kita lebih besar daripada bakpao. Lihat kultur. Makanya ikannya 2. Kecil-kecil. Lihat anak kecil nih. Itu sarapan seorang anak kecil. Jadi bekal Anda harus bawa kemana-mana. Makanya kalau Anda ke gereja, tolong doa pagi di rumah, baca kitab di rumah, baru ke gereja. Bawa bekal dari rumah, firman Tuhan ke gereja. Kalau sampai yang khotbah gak enak, makan bekalmu sendiri. Orang sering begini, ke gereja dan hujan, capek-capek, yang khotbah gak enak. Berarti dia gak bawa bekal. Dia nungguin ada nasi campur, gak turun nasi campurnya. Minta nasi panglima, yang datang nasi kopral. Wah itu dia. Kalau saya mah gini, dari rumah sudah punya firman, ibadah nih, tak liatin aja. Oh ini, wah ini kok malah grogi sendiri gak enak, saya makan bekal saya sendiri aja udah gitu. Anak kecil tuh begitu. Kemana dia bawa firman terus? Sampai sini, itu adalah kultur. Gitu. Pak, Yesus malam-malam Pak, jalan danau Pak. Orang teriak, ada hantu! Ingat zaman itu, angin lagi bertiup. Yesus jalan, lihat bajunya ngobrol-ngobrol. Lagi jalan, angin tiup ke belakang semua, rambut naik semua. Malam-malam, gak ada yang namanya mercusuar. Wajar gak teriak hantu? Coba lagi nih, menghujat. Kultur, Anda pergilah ke Danau Tiberias. Di tengah pergantian musim. Anginnya, langsung itu yang namanya angin JRG, 4 kaplet gitu. Baju naik semua, kan ketiup. Rambut naik semua ke atas. Kan rambutnya dia panjang kan? Nah kalau rambut kayak gini aman. Saya bisa bayangkan, terang bulan. Itu hantu ya kayak gini, geografis. Anak-anak, ada lauk pauk apa enggak? Jadi tolong bedakan. Kenapa doa Bapak kami makan roti Pak? Kultur. Kita makan roti, belum makan nasi, belum kenyang. Kenapa? Perut Jawa. Alat bantunya apa? Kamus, Alkitab, ensiklopedi, peta, kitab, buku referensi. Bapak Ibu hati-hati loh. Anda ke Israel, kan ada tabga tuh. Tabga tuh. 5 roti 2 ikan kan? Iya tuh. Dikatakan di sana, tur guide-nya, ini ngasih makan berapa? 5.000 orang tuh? Salah tuh, yang bener 4.000, bukan 5.000. Lihat lokasi petanya. Saya lihat peta, ngawur ini. Tapi ngomong salah nggak berani gitu, takut dipulangkan. Nanti apa di Kesono Grata suruh pulang. Itu Anda harus perhatikan baik-baik, tempat itu bukan yang 5.000, 4.000 itu. Yang di Tabga itu. Tapi sudah tersiar di mana-mana itu 5.000. Oke? Aplikasinya apa? Jadi selalu Anda membaca kayak Simpson. Oh, orang kalau terima kekuatan dipakai buat kepentingan diri sendiri, mata bisa buta. Nah itu. Apa artinya? Apa praktisnya? Kalau engkau punya talenta, pakai buat dirimu sendiri. Lama-lama visi Tuhan hilang. Ya itu belajar kita begitu. Nanti Anda cari sebuah ayat dalam kitab buat PR. Silahkan Anda mencari dari anak yang hilang. Lukas 15. Itu panjang ceritanya. Silahkan.
Nanti pelan-pelan dibaca anak hilang gitu. Anak sudah dengerin 1000 kali. Anak yang hilang. Nanti diurai apa yang didapat soal anak yang hilang. Ingat ya, satu tips. Ini ayat sering dipakai untuk KKR pertobatan, ya, ya, nggak cocok loh. Ingat baik-baik. Ini anak loh. Stay di rumah. Berarti ini bicara sebetulnya untuk orang yang sudah bertobat dalam Tuhan, tapi kelakuan kayak setan. Ini ayat sering dipakai buat KKR kan? Kita semua yang belum bertobat. Nah, orang di luar Tuhan itu bukan anak sebetulnya. Ini anak hilang. Apa artinya? Stay sama Bapak, tinggal di rumah Bapak, nikmatin semua kekayaan Bapak. Ini orang bertobat ini. Jadi ini ayat paling cocok buat acara HMC. Yang sudah bertobat tapi nakal. Sudah bertobat nakal tapi pulang, yang sulung nakal, kagak bertobat-tobat. Cocok gitu. Sampai sini? Jangan cuma kutip gini. Nah, apa yang aku punya engkau punya, itu paling enak tuh dari situ. Oke, kita akan pulang.